Kami akan menyampaikan 3 kelompok manusia yang mengekspresikan keberagamaannya. Yang pertama, orang yang lari dari ajaran agama. Lalu yang kedua, orang yang memahami agama dan menjalankannya hanya untuk memperoleh kesalehan individu. Lalu yang ketiga, orang yang memahami agama dan mentransformasikannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial bermasyarakat. Yang pertama, orang yang lari dari ajaran agama. Orang-orang seperti ini pada dasarnya tahu ajaran agama, namun mereka merasa agama hanya mengekang kebebasan individu untuk berekspresi dan tidak membawa keberuntungan. Dia merasa agama hanya mengekang kebebasannya karena agama mengatur segalanya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Seolah-olah agama mengekang kebebasannya. Orang-orang yang seperti ini pada umumnya tidak menggubris ajaran agama sebagai satu keyakinan yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apabila teks-teks agama digunakan untuk mengajak, mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, tidak lagi mempan. Dan bahkan mungkin mereka sudah tidak takut neraka dan tidak tertarik dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka cenderung mengutamakan akal dalam menimbang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan pertimbangan akal ini, maka yang akan muncul adalah pemikiran pragmatis yang hanya memandang keuntungan dan kerugian yang praktis dan cepat. Ini artinya mereka mau melakukan, mereka mau meninggalkan sesuatu kalau hal itu akan mendatangkan keuntungan. Lalu yang kedua, kelompok yang memahami agama dan menjalankannya untuk memperoleh kesalehan individu. Banyak orang yang memahami dan menjalankan agama, namun hanya untuk dirinya sendiri. Orang seperti ini rajin dan konsisten istiqamah menjalankan ibadah-ibadah mahdoh. Akan tetapi orientasi ibadahnya hanya berorientasi pada keselamatan dirinya, tanpa mempedulikan orang lain dan lingkungannya. Secara individu, orang seperti ini memang cukup saleh, namun secara sosial dia belum pantas disebut orang yang saleh. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, orang yang memahami dan mengamalkan ajaran agama dan mentransformasikannya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ia dakwahkan ajaran agama untuk masyarakatnya. Orang seperti ini memahami agama sebagai perangkat untuk membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial demi terciptanya masyarakat yang bermoral, masyarakat yang religius, masyarakat yang agamis. Memang kesalahan spiritual tidak betul-betul tidak menjamin seseorang itu dia akan mampu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan dari diri. Tetapi setidaknya bahwa kesalehan spiritual itu tidak cukup untuk menciptakan masyarakat yang aman, masyarakat yang tentram, masyarakat yang adil menyenangkan. Kesalehan pribadi ini harus ditransformasikan dalam kehidupan bermasyarakat dalam bentuk ibadah-ibadah sosial. Sayangnya kelompok ini hanya sedikit di lingkungan kita, sehingga kerusakan moral
dan kerusakan lingkungan masih berkembang dan bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Sidang Jumat rahimakumullah, kehampaan spiritual dan kerusakan moral yang berlangsung hari ini selayaknya dijawab dengan membumikan dakwah untuk menghindari kerusakan yang lebih parah lagi. Di tengah kondisi yang memprihatinkan, nampaknya kita patut menaruh respect. Masih banyak orang ataupun kelompok keagamaan berijtihad membumikan dakwah, menawarkan solusi untuk persoalan kontemporer. Hari ini di Indonesia kita melihat berbagai organisasi muncul untuk menawarkan persoalan bangsa. Banyak ormas-ormas Islam hadir menawarkan solusi keumatan untuk melakukan perbaikan dari aspek ibadah dan kemasyarakatan. Muncul pula kelompok-kelompok pengajian yang konsen membangun kesalehan sosial dari lingkungannya sendiri. Hadir pula sejumlah lembaga-lembaga zakat yang menawarkan perubahan sosial ekonomi secara nyata melalui upaya penyelesaian masalah kaum mustadhafin. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam, jumlahnya cukup banyak dan mereka memiliki keistiqomahan untuk menerapkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Dan inilah awal tonggak bahwa gerakan dakwah ini dilakukan secara simultan. Sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu marilah sebagai seorang muslim kita benar-benar memahami bahwa tugas dakwah adalah tugas setiap individu dan setiap kita harus terlibat dalam aktivitas dakwah. Kalau kita ini berada di lingkungan keluarga, maka kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang dai-da'iyah. Kita awali, kita ajak dari keluarga terdekat kita. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus menjadi orang yang mempengaruhi, mengajak, karena ini adalah tugas setiap kita. Kalau di dekat kita ada masjid, di dekat kita ada musholla, di dekat kita ada majelis ta'lim, maka kita harus terlibat di dalamnya. Karena ini adalah tanggung jawab setiap individu. Kalau dakwah ini sudah bisa digerakkan dari lingkungan terkecil, maka insya Allah secara simultan gerakan dakwah ini akan berjalan secara masif.